Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana fasal suci. Niatu utawi niat. Qasdu syai'in niku nejo wiji-wiji muktarinan halih wong sing barengake bi fi'lihi kelawan penggaweane asyai'. Jadi yang namanya niat niki menjelaskan masalah takrif ya. Hakikatnya niat itu seperti apa sih? Jadi pentingnya takrif ini supaya kita bisa benar-benar tahu perbedaan antara niat dan yang lainnya. Dan niat itu qasdu syai' muktarinan bi fi'lihi. Mungkin bahasa gampangnya menyebutkan sesuatu bersamaan dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Contoh supaya lebih jelas, lebih paham tentang apa hakikat dari niat. Jadi contoh itu wudu ya. Wudu itu sesuatu terus kamu membasuh wajah. Itu namanya fi'lu wudu. Nah, saat kamu membasuh wajah yang itu merupakan wudu, hatimu menyebutkan saya niat wudu. Itulah niat. Menyebutkan sesuatu bersamaan dengan mengerjakannya. Nah, kalau menyebutkan sesuatu tapi tidak bersamaan dengan mengerjakannya, itu namanya bukan niat. Apa? Azm. Jadi ono niat, ada yang namanya niat, ada yang namanya azm. Azm itu menyebutkan sesuatu tidak bersamaan dengan mengerjakan pekerjaan tersebut. Contoh sing lebih gampang itu kamu sedang memandang seorang cewek. Wah, kok wahyu ya? Besok tak lamar lah. Nah, itu namanya azm. Kamu menyebutkan sesuatu rupanya saya mau melamarnya. Kamu menyebutkan tersebut tidak bersamaan dengan kamu melamarnya. Itulah azm. Nah, kalau digambarkan pada wudu, azm itu gimana? Yaitu saya mau wudu, terus baru kamu membasuh wajah. Itu azm. Kenapa dinamakan azm? Karena nggak bersamaan dengan mengerjakan wudu. Wis paham ya? Wa mahalluha utawi panggonane niat alqalbu itu ati. Inilah yang membedakan antara niat dan selainnya. Jadi niat itu mengucapkan sesuatu itu di hati. Ketika mengucapkannya itu di lisan, itu namanya bukan niat, tapi apa? Mengucapkan niat. Nah, ini bahas watalafut ada utawi ngucapake biak lawan niat sunnatun iku sunnah. Jadi mengucapkan niat itu sunnah seperti yang diajarkan oleh guru-guru yang di musala-musala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Diucapkan seperti itu sebelum melakukan wudu. Itu namanya talafut bin niyah. Dalam bahasa Arab itu mengucapkan niat. Itu hukumnya sunnah. Kenapa kok sunnah mengucapkan niat sebelum melakukan wudu? Supaya bisa ketika nanti niat itu agak usah mikir-mikir mana ya. Gak usah mikir-mikir ini mau niatnya mau model gimana ya. Nah, sudah disebutkan di awal dengan lisannya, sehingga bisa menolong hati untuk mengucapkannya. Wa waktuha, paham ya? Wa waktuha utawi waktune niat inda ghusli awali juz'in iku ing dalem nalikane mbasuh kawitane juz minal wajhi saking wajah. Kalau karena kita kemarin membahas tentang wudu, jadi konteksnya adalah wudu. Ketika konteksnya adalah wudu.
pertama kali pekerjaan wudhu itu adalah membasuh wajah. Jadi kalau wudhu niatnya itu bersamaan dengan membasuh wajah. Nah, kalau konteksnya adalah sholat, ya, pertamanya sholat itu apa? Takbiratul ihram, ya berarti niat itu ya harusnya bersamaan dengan takbiratul ihram dan lain sebagainya. Tuh, tayamum itu rukun pertama apa? Naklut turab. Berarti niatnya itu gimana? Niatnya bersamaan dengan naklutnya itu, bukan kok bersamaan dengan mengusap debu wajah. Tuh, paham ya? Jadi waktunya niat itu kapan? Ketika awal melakukan pekerjaan, tergantung yang dikerjakan apa. Watartibu tertib alla yuqaddama iku yen ora den dinginake udun apa siji anggota ala udun ing atase anggota sing liya. Nah, jadi kemarin sudah pernah diterangkan tertib itu apa. Nah, di sini diulas kembali. Tertib itu adalah tidak mendahulukan fardu yang pertama dengan yang lainnya. Contoh dalam pembahasan wudhu berarti kan rukun pertama adalah membasuh wajah. Yang kalau tertib itu ya berarti membasuh wajah, habis itu membasuh tangan, terus mengusap kepala, terus kaki, itu namanya tertib. Intinya untuk bahasa gampang memang urut. Kalau ditakrifkan malah bingung ya. Ya intinya tertib ya urut, itulah mengerjakan sesuatu sesuai dengan arah-arahannya, step by stepnya itu dilakukan dari awal apa gitu. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Paham? Alhamdulillah.